Iya. Atau bahkan untuk Brody ini ya, yang masih bisa digunakan juga, tapi masih dengan jungler Fanny yang di ban. Satu jungler lagi kah yang akan di ban atau mereka bisa fokus untuk memban ke marksman juga Kamboja? Menurut aku Link sih. Menurut aku sih ya, nggak tahu sih kalau misalnya emang itu dia dari Kamboja ya. Dan oh ternyata Melissa ya, banning terakhir dari Kamboja. Oke, kenapa melakukan banning terhadap Melissa? Pertama, dari Kamboja nggak mau ngambil Melissanya karena dimana Fredrin ini menjadi hero yang membuat adanya banning terhadap Fanny dari Kamboja ya. Jadi lumayan banget tuh ya. Flag pick dari Fredrin di awal, Fanny-nya dibuang sama Kamboja. Jadi dia langsung nempatin Fredrin-nya di area jungle dan XP-nya diisi oleh Yuzong. Yuzong lawan Glue masih oke lah, karena Yuzong sustain banget. Betul, tergantung keberanian kalau aku bisa bilang. Yuzongnya harus bisa maksimalin pasifnya dia. Betul, jadi sustain banget, dia bisa ngindar dulu dari slam-slamnya Glue. Kalau dari segi team fight, dia bisa ngeliat ke arah backline. Target utamanya pasti Beatrix. Kalau misalnya belum ada Won ini, Beatrix sih benar-benar bakal dalam kesulitan banget. Karena Cyclops nih, tipikal yang benar-benar flanking dari arah belakang dengan menggunakan Black Dragon Form-nya. Dan Grok, pilihan hero terakhir sebagai roamer dari Kamboja. Dan inilah dia 10 hero yang sudah diambil oleh kedua belah tim di match ketiga kita Indonesia. Match pertama mereka berhadapan dengan tim Kamboja, tim dari tuan rumah. Yes, ya. Kita akan melihat seperti apa nanti pertempurannya. Karena ya aku suka sebenarnya untuk draft dari Indonesia sendiri. Yap. Dengan kari yang dipergunakan oleh Jabran, tapi kita akan mengeluarkan untuk prediksi kita berdua. Ya, yang sudah pasti 1000% Indonesia ya guys ya. Kita pasti mendukung Indonesia mau lawan siapapun om. Mau lawan siapapun. Bahkan kalau lagi nggak main pun aja. Kayak kalau misalnya lagi pertandingan Filipina sama Vietnam, aku dukungnya Indonesia kalau bisa om. Dalam prediksinya ya. Oke. Dan itulah dia talent prediction sama-sama Indonesia dari kedua belah caster dan 10 hero tadi. Om bisa bilang draft Indonesia emang lebih kuat nih ya. Tapi siapa tahu nih ya dengan membawa Grok ini juga menjadi ancaman tertentu untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Dan inilah dia match ketiga kita. Indonesia versus Kamboja. Di SEA Games ke-32 Kamboja. Siapa yang bisa mendapatkan poin pertama dari grup B? Apakah Indonesia atau Kamboja? So, langsung saja kita menuju ke Land of Down. Dan ya, sepertinya ada technical issue seperti dahulu teman-teman. Jadi harap ditunggu sebentar. Masih ada problem seperti yang dialami oleh timnas Indonesia. Toh, kita masih harus menunggu ya, santai aja. Betul, santai aja. Santai dulu gak sih? Gak bahaya tak? Iya, santai dulu, tenang ya. Ya, sampai kita melihat untuk draft yang sudah dipakai tadi ya, atau dipergunakan. Betul. Yang dipakai. Dan di last pick tadi ada grup yang dimainkan ternyata secara langsung oleh Kamboja juga. Jadi mereka mungkin bisa memainkan juga untuk meta tabrak karena mereka punya Faramis bersama dengan Grok plus Blue ini adalah 3 lini depan yang cukup kuat. 3 lini depan yang cukup kuat. Iya benar kan? Blue, Faramis, Grok, dan slot bahkan bisa nabrak juga untuk dan slot. Jadi bagian belakangnya nanti bakal di cover entah itu antara di Virus Patient atau dengan Banner Apathy, Banner Threat juga bisa. Ya aku sedang sih dengan pemilihan Grok terakhir ya. Ini bagus karena Cancel Parsha juga. Cancel Parsha, dia bisa ngasih momen, dia bisa keluarin pada strike-nya. Karena banyak banget hero yang bisa ngedevin ke arah belakang. Dan slot yang dipilih, itu bisa menjadi jawaban ngebuat Sunset seenggaknya nggak bisa dapetin posisi yang tenang ketika dia membuka pada strike-nya. Nah ini tugas berat buat Rahmat sebenarnya. Ya. Mau cover kemana dulu? Apakah memang covernya nanti ke Suns untuk membiarkan Federer S-nya lebih luas? Iya. Atau untuk menjaga biar Gilang misalnya, Gilangnya ini aman? Atau cover ke Jabran? Karena kalau memang Jabrannya bisa di cover, kita tahu bagaimana kombinasi antara Kari bersama dengan Franco, Blahan dengan Speed Light Wheel, itu udah bisa dipastikan siapapun yang ingin itu akan tereliminasi langsung. Iya. Dan aku bisa bilang ini adalah untuk kedua tim ya, winning moment-nya atau winning condition-nya untuk dua belah tim adalah di mana ketika dua roamer ini perform untuk bisa menculik player lain dengan bagus. Contohnya kayak apa namanya, Rahmat dengan Franco yang dia milikin bisa langsung culik siapapun player dari belakang datang flanking dari Psychos gitu ya. Itu bisa banget untuk bisa membuat Indonesia dalam winning condition. Begitupun sebaliknya, ketika Kamboja Grok ini mendapatkan momen untuk bisa watch out ke arah player-player penting dan follow up dengan baik itu Beatrix ataupun dengan Faramis. Meskipun Faramis dari segi damage ya, gak se-ngeburst itu sih.
better Betul. damage itu dihasilkan lebih besar oleh Beatrix sebenarnya. Ya, sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah bagaimana Faramis ini cloud altarnya nggak akan ada yang bisa menghentikan. Iya. Kalau kita melihat setiap kali ada Faramis, lawan tandingannya, junglernya itu adalah Akai. Iya. MSP-nya bakal ngebuyarin semuanya. Betul. Karena untuk sekarang dari cloud altar ini semua harus nempel. Dan kalau udah keluar dari range dari cloud altar, udah dia nggak bakal masuk ke dalam Spectre mode. Ya, dan poin yang penting juga dengan membawa Kari dari Indonesia, dia nggak punya, Kari bukanlah hero yang attack-nya ke area kan. Bukan Iya. Elisa ataupun Dia bukan Cloud single kan, dia target. single target lock gitu kan. Dan dengan membawa Cloud Altar ya itu bakal cukup susah sih, karena Cloud Altar ini bakal bisa di cancel banget. Mungkin dengan Feather Strike ya, jadi Feather Strike bisa kena banyak, pecah Cloud Altarnya, baru Silver Flower sama yang lain. Tapi kalau misalnya cuma ada combo antara Dreams atau Rahmat dan juga Jabran, itu ya bakal cukup susah sih untuk bisa mempick off ketika dalam kondisi team fight yang Cloud Altarnya aktif. Ya, dan juga bagaimana nanti Rizky mungkin termasuk dengan Black Dragon Form dia ke belakang. Wah, Ini kat-katanya nanti kita sering melihat lah waktu Rizky pakai Yuzong. Yuzong di AS juga ya. Iya, dan pastinya ya dengan Yuzong, Black Dragon Form jauh lebih cepat lagi untuk bisa menggapai di belakang dari lawan. Iya, dan kalau nggak salah itu merupakan hero kemenangan juga deh untuk Rizky ya, atau Psychots ya. Yuzong ini yang membawa mereka mendapatkan gold medal juga waktu itu. Betul. Jadi mungkinkah akan ada hero kemenangan kembali nih untuk teman-teman dari timnas Indonesia, baik itu dari Rizky, Rahmat, Albert, dan juga Jabran, ataupun dari Gilang yang bisa membuat mereka mendapatkan gold medalnya untuk di match kita kali ini. Dan ya, kita akan segera masuk, sepertinya troubleshootingnya sudah akan selesai untuk di match yang ketiga. Harap bersabar ya teman-teman ya, kita inginkan yang terbaik untuk kedua belah tim, terutama untuk tim Indonesia, untuk bisa bermain dengan selancar mungkin agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi harap bersabar, ramaikan lagi kolom komentar dengan hashtag tim Indonesia yang timnya diganti I dengan menggunakan satu, ataupun dengan hashtag Indonesia Emas untuk lebih meyakinkan lagi semua player yang sedang bertanding di SEA Games ke-32 Kamboja ini berhasil mendapatkan emasnya. Dan yes, kita akan segera masuk ke line up, dan tapi lihat Aaron Hook yang membuka match pertama dari Indonesia ini mendapatkan first blood yang manis dari Gilang. Lihat gimana Aaron Hook yang menjadi mimpi buruk untuk banyak tim dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Ya benar, bahkan free slide sudah dilakukan oleh Jabran di bottom lane. Rahmat juga sudah langsung menuju ke gold lane. Hanya mendapatkan dan bahkan Iron Hook-nya kembali mendapatkan pemain lawan. Wow, dua Aaron Hook di waktu yang bersamaan 100% rate-nya dari seorang Rahmat. Luar biasa sekali ya. Kita lihat gimana agresi dari Indonesia berhasil memporak-porandakan 1 menit pertama dari Kamboja, dan hampir saja Aaron Hook berhasil kembali menuju ke arah Sokrot di area mid lane sana bergerak. Seorang Lancelot coba untuk menginisiasi mengganggu pergerakan dari Indonesia, tapi Rahmat harus dipaksakan untuk mundur. Cukup sekali SP-nya. Penetrasi sangat manis, tapi berhasil buat menutup pergerakan dari seorang Nem di sana, nggak bisa dimanapun lagi, dan membuat jungle terpick off sebelum ada tackle yang pertama. Satu per satu, dan sekarang akan setup untuk tim Indonesia di bagian dari turtle, dan Yuzongnya sudah berada di garis sana, dan bahkan dari Glue juga yang harus tumbang Indonesia. Mereka akan mencoba untuk men-secure objektif turtle yang pertama. Wow, ini benar-benar agresi yang sangat luar biasa, tapi oh my god, terpick off di sana Jabran, tapi di sisi lain Milton berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Coba tinggi sebagian depan sana, mencoba mendapatkan satu orang player, Blazer once again mendapatkan pick up, tapi lihat yang connect ke arah Zaya untuk melari kemana, masih flicker yang dia keluarkan membuat nyawanya selamat. Tapi inisiasi dari Indonesia nggak berhenti begitu saja, dia langsung fokus untuk mendapatkan semua jungle dari Kamboja. Tim yang sangat agresif sekali. Di bawah menit yang ketiga kita sudah melihat adanya total 8 kill point. 8 kill point. Udah 8 berantem terus dari Game Collection. Ya, tapi ya Untuk buat temennya Jabran yang akan cover oleh Rahmat. Itu biasa. Dan bagaimana pengawalan Jabran sendiri. iya, pas pambrans ya kalau bisa bilang ya, dari Rahmat dan juga Jabran di bagian bawah. Tapi Gilang masih belum coba untuk melakukan rotasi. Terlihat Little Wonder di sana coba untuk dikontes dengan dia. Wow, terambil satu hit terakhir dengan Aaron Hook yang sangat manis. Lagi-lagi Rahmat ya. Ini menjadi mimpi buruk terutama untuk tim Kamboja. Keberadaan dari Rahmat menurut Frankonya ini harus menjadi waspada di Oxford Jabran. Hasil diambil gol berpihak oleh seorang Tuna Mei. Beatrix yang dia pakai beda saja mengeluarkan cukup baik. Ya. Dan baterainya masih aman saja sejauh ini. Dan bahkan untuk di freeze oleh tim Indonesia di next lane
yang terima, masih ada flicker dari Sokro dan mundur. Phantom Execution cukup bagus. Disengage kembali dari kedua belah tim. Jauh lebih sustain dengan adanya Fredrin untuk di garis depan karena akan membiarkan Parsha bersama dengan Kari untuk bisa memberikan basic damage mereka juga. Dan bottom lane akan kembali diharas oleh tim Indonesia. Harus mundur kembali ke belakang dan bahkan ada double team yang pergi di bottom lane. Ternyata masih sanggup untuk kabur kembali ke bagian belakang. Jadi aman untuk Kambodia di bagian boltingnya. Tapi masih akan ada pertukaran juga. Mungkin untuk di turtle. Ya, tapi lihat, udah ada pergerakan dari Rizky, space split. Dan serang dulu, coba untuk mendapatkan Nielsen. Albert kalau bahaya, ditarik mundur ke area belakang. Dan Rena sahabat yang berboleh, tapi Aaron Hook. Once again Rahmat, berhasil melakukan siapapun di depan sana. Blodihan yang connect digagalkan dari Wotas. Tapi berhasil mempick off seorang Name Lanson yang bisa lari kemanapun. Masih ada Kosal, berada di bagian depan. Rizky mengganggu di area belakang dan freeze dive-nya tertarik once again. Rizky dapatkan oleh Gilang. Gila. Luar biasa banget. Bisa terus memberikan pressure dengan damage yang begitu besar. Tapi di sisi cancel recall-nya. Konami mau lari kemana? Masih ada flicker, tapi sepertinya nggak bisa melakukan escape ability. Ternyata tadi flickernya masih dalam keadaan cooldown. Baru tahu juga bakal diamankan oleh tim Indonesia. Ada pertukaran tadi, ada rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ternyata dimana Jabran diberikan untuk partnernya dan dia berhasil untuk mendapatkan partner. Dan itu ketika ada turtle yang kedua yang sedang di-setup juga oleh tim Indonesia. Itu movement yang baru sih. Aku bisa bilang karena belum menit 5 tadi sudah ada movement pergerakan perpindahan lane dari dua bola side lane ya. Dan itu kali ini bahkan sepertinya seorang Rizky bisa untuk menghancurkan satu otot perut bagian bawah dan membuat Indonesia unggul lagi dari segi objektifnya. Di menit yang kelima mereka unggul 5.000 gol. Menandakan bahwa 1.000 gol perbedaan per menit. Ini adalah tempo yang sangat cepat yang diperlihatkan oleh tim Indonesia juga. Dari item build-nya Guardian Helm akan diselesaikan oleh Wilson. Dan dari Franco-nya sendiri dari Rahmat ada Rapid Boot Steel Leg Plate. Akan genap ke defense item setelah itu. Maju defense Radiant Armor Kit. Dan tim fight dengan masih bakal biarkan karena untuk dari item-item yang sedang dilakukan sekarang ini masih farming untuk Jabran. Dia di top lane. Dia akan diberikan keleluasan untuk dapetin gold sebanyak mungkin. Ya, sementara 3 player lainnya ini fokus untuk bisa ngeharas mid lane-nya. Dan oke, Sinetret di area atas sana akan langsung dihancurkan begitu cepatnya. Terlihat ada Kosal coba untuk menangkap. Seorang Jabran masih bisa mundur. Sepertinya Jabran cukup aman ke area belakang. Rahmat yang menjadi pelindung dari Jabran ini selalu berada di semak-semak yang tidak terduga oleh player-player dari Kamboja. Dan oh my god, Tenudom udah mulai sekarang untuk berhasil tersisa dipaksa untuk Rico. Dan 4 player dari Indonesia bersiap di area mid lane sana. Masih bisa di defense outer turret terakhir dari tim Kamboja di area mid lane. Dan ini dia full pressure yang dilakukan oleh tim Indonesia dan bahkan menginvasi jungle milik Kambodia sendiri. Untuk mid turret memang masih ada tapi Jabran sudah bersiap-siap untuk mendapatkan mid turret tersebut dan bahkan di recall oleh Wilson sekarang. Karena tercuri 4 mob. Betul, Nielsen. Oh my god, perbedaan gap level yang cukup jauh. 2 level di sana. Blodihan yang connect ada ke altar dibuka. Tapi Soklot masih bisa melindungi seorang Kosalka. Tertarik masih ada flicker yang dikeluarkan. Tapi di sisi belakang Nielsen coba engage. Karena Soklot yang nggak punya lagi ke altar. Masih ada status template yang dikeluarkan. Untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang ketiga akan menjadi perfect Turtle. Karena ada purple buff dari seorang Nielsen yang coba untuk diambil. Sepertinya ada pertukaran aja. Coba untuk mengejar Kosal. Mengeluarkan flicker di waktu yang tepat untuk menghindari freeze dive dari seorang Rizky. Tapi Turtle sepertinya akan menjadi milik Nielsen untuk ketiga kalinya perfect Turtle for Indonesia. Yap, dan bahkan mendapatkan purple buff tadi yang dimiliki oleh Kambodia juga. Dan nice engagement dari tim Indonesia, bahkan tadi Jabran berhasil untuk selamat ya dari sergapan split grab yang dipakai oleh Kosal. Iya, flickernya itu bagus dong. Ya, flickernya itu bisa kabur. Sama-sama punya flicker berkabur. Tapi sekarang Gilang dikejar. Oh, tapi lihat Feather Ice Flag. Sakit banget damage-nya meskipun hilang. Terkena efek dari split. Tapi lihat di area belakang. Tsunami terculik begitu saja. Tershutdown akhirnya Gilang untuk pertama kalinya. Karena dia tertangkap. 1v1 situation antara dua black kill laner Rizky dan juga Kosal Vincent beradu damage. Slam yang terus dikeluarkan hampir full stack lagi. Dan yang jadi problem adalah Kosal ini punya lagi split-splitnya nih. Kalau bisa sampai tertangkap Rizky yang gak punya Dragon Bomb akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dan bahkan backup-an yang manis kalau dihajar belakang langsung menuju ke Soklotnya. Dan hasil yang didapatkan cukup cepat tanpa ada gangguan dari Soklot. Cool altar gak ada untuk Kamboja dan bahkan Jabran udah mulai berkumpul kembali. Rahmat benar-benar membawakan tempo positif untuk Indonesia di mana Iron Hook dan juga Bloodhound yang menjadi salah satu kombinasi untuk bisa merupakan pemain-pemain dari Kambodia dan Wilson masuk dalam jungle. Ini pemain Kambodia
Dan tampaknya dia berhasil untuk mendapatkan kembali satu purple buff. Ya, dan ini bakal keluar. Mati yang mantap banget, yang dibuka gila. Langsung bisa pick up. Seorang Kosa Bangsat yang nggak punya lagi Villager. Dan sepertinya fokus ditujukan ke arah inner turret di bagian bawah. Sedikit saja SP tersisa. Tapi ini Nielsen harusnya udah nggak ada yang bisa pick off, Om. Karena kita lihat Beatrix ini under banget kondisinya. Ya, 4 kali pick off untuk Beatrixnya dan bahkan ketika lagi mendekat ada Gilang dengan Feather Airstrike-nya untuk langsung Udah kita head to head aja meskipun tadi posisi ya. Kalau kita lihat memang Gilang ini di atas kepalanya itu ada dulu. Iya. Buka aja dulu Feather Airstrike, kasih sekali teman-teman yang lain yang akan melakukan follow up untuk menumbangkan Beatrix atau Konian aneh. Iya, jadi meskipun tadi terkena efek dari grab oleh seorang Blue gitu ya, tapi tetap aja burst damage dari satu tetes Feather Airstrike-nya hilang. Ini bisa melton setengah HP dari Konami. Karena sejauh ini kita lihat dengan 4 kali terpick off, dia benar-benar under, nggak ada burst damage yang besar juga dari teman-teman Kamboja. Karena mereka membawa mid lane-nya adalah Paramis. Paramis yang kita tahu, Ghostbuster itu nggak sebesar itu damage untuk bisa memeltdown seorang Nielsen. ya, dan dia harus punya target yang lebih banyak juga. Dan sepertinya Overlord yang pertama akan langsung di-secure oleh Indonesia dengan poin kill yang cukup jauh jaraknya. Iya, tapi lihat Om, itu Rahmat berada di bagian belakang. Oh, masih bisa menghindar. Dan hook yang dikeluarkan. Sokrot berada di bagian depan. Oh, Dom. Diketahui posisinya. Lihat damage yang cukup sakit sekali dikeluarkan oleh Gilang tadi dengan Rosennya. Dan untuk kali ini, Lord bergerak ke area bagian top lane dari tim Kamboja. Once again, purple buff. Dan Kamboja kembali direbut oleh Nielsen. Ya, dan ini sudah mulai sebenarnya mereka bisa kumpul tengah atau mereka bisa split juga karena untuk Lord yang pertama masih dengan Lord yang belum enhance. Jadi masih cukup tipis dan hanya akan mengandalkan super minion yang berjalan bersama. Lihat gimana Gilang, Feather Airstrike dibuka. Nielsen langsung menyambut dari arah belakang. Sokrotnya hilang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Gilang. Benar-benar energi harus sudah tahun. Yang manis dari Nielsen menarik lagi Sokrotnya biar nggak bisa kabur. Tapi yang jadi problem, Sokrot masih punya pasif. Dan dia akan segera respon sebelum Lordnya menyentuh ke arah base turret. Ya, tapi damage yang diberikan oleh Gilang ini sudah tidak terbendung. Sakit Terutama untuk lini belakang ya. Kalau lini belakang masih bisa nge-defense sebenarnya, tapi lini belakangnya. Oke, pasif dari base turret di bagian top lane sudah mulai terpop up. Sepertinya belum ada base turret yang bisa dihancurkan dari tim Indonesia. Muncul dari belakang seorang Nam mencoba melarikan diri. Feather Airstrike lagi-lagi menuju ke arah Stokrot, digocek begitu saja dengan Reva Ramis. Itu yang dikeluarkan, tapi laju Super Wave Minion masih ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Meskipun masih ada pasif dari base turret di bagian bottom lane, ini harusnya cepat-cepat di-clear sih sama Kamboja. Ya, mereka masih bisa defense juga, tapi dengan Lord yang pertama tadi seharusnya damage yang diberikan oleh Indonesia ini sudah lebih daripada cukup. Iya. Dan Hunter Strike, si Halberd, Holy Crystal, Athena Shield jadi secara berbarengan. Wow, ini si Halberd dipegang sama Jabran ya. Ini damage-nya ada tambahan sekitar 8% lagi ke arah player-player yang punya HP item lebih banyak dibandingkan dirinya. Jadi kita tahu lah ya, untuk Lancelot, Grok, dan juga Glue-nya ini akan ada damage tambahan dari semua basic yang dikeluarkan oleh Jabran. Jadi harus mulai berhati-hati. Lagi-lagi, invasi jungle dilakukan terus-menerus oleh seorang Nielsen. Ya. Dan di depan Nielsennya memang masih memimpin juga, masih akan mengganggu orange buff-nya, ditarik mundur ke belakang. Tapi sebenarnya sadar kalau Alex sedang menggunakan atau berusaha untuk mendapatkan buff. Ya, terlihat Nielsen masih ada backup yang cukup banyak dari Indonesia bersembunyi dalam semak-semak menunggu keberadaan dari player Kamboja untuk segera dikenakan oleh Iron Hook-nya, mancing manianya. Lagi-lagi kita belum melihat nih ya, pergerakan dari Rahmat sudah mulai dekat juga ke area base, dekat inner turret di bagian tengah sana. Kamboja sejauh ini masih cukup aman karena mereka dari Lord yang pertama secure semua base turret yang mereka miliki. Ya, dan bahkan Kambodia mereka memilih untuk melakukan split push. Cuma sepertinya Gilang sadar akan hal tersebut dan sudah langsung memirror juga, yang membuat harus mundur kembali ke belakang Lancelot mereka. Ya, ini strategi split push ternyata nggak berhasil dilakukan oleh Kamboja ya. Karena kita tahu dengan membawa Parsha, dia punya mobilitas yang tinggi. Dari segi clearing minion, dia benar-benar cepat banget dari energi dari semua skill yang dia miliki. Terutama dengan adanya Wings by Wings yang dia bisa gunakan untuk langsung regroup lagi. Ini akan mempersulit sih semua split push yang coba dilakukan. Tapi lihat, ada conceal play. Watch out flicker combo. Karena seorang Jabran terpick up di depan sana. Ada pemulihan. Black Dragon Form datang dari belakang. Coba untuk mendapatkan tsunami-nya. Mencoba melarikan diri, dikejar. Tapi tertarik oleh Shadow Stampede ke arah bagian belakang. Terjebak Rizky melawan 4 player dari Kambodia. Rahmat memberikan backupan, tapi sayangnya Rizky terpick up. Rahmat pun dipecahkan immortalnya. Mencoba untuk flicker ke area belakang, tapi terjebak. Meskipun mereka mendapatkan Lord yang kedua, tapi 3 player dari Indonesia sepertinya akan terpick up oleh Kamboja. Oh my god, pertukaran yang menurut aku ini masih cukup sama sih, sama-sama mendapatkan kerugian gitu menurut aku. Iya, tapi Indonesia mereka poin
pentingnya adalah mereka juga bisa dapatin untuk metara tadi. Iya. Mereka bisa memaksimalkan untuk Lord kedua ini yang berjalan. Dan ini adalah Enhanced Lord. Lord yang sudah bisa melakukan charge. Ya, dan ini bakal terus sih Om. Dari item build-nya itu Om. Ya, item build-nya Jabran udah full item sebenarnya. Dia udah full banget. Jadi damage-nya dia akan sangat-sangat maksimal sekali. Tapi berhadapan dengan Beatrix, ini harus bisa diperhatikan juga bahwa dari Beatrix-nya kalau dia bebas. Belum lagi seperti tadi misalnya ada combo-combo yang terjadi. Iya. Di Wildcard dan juga di belakang bisa ada di Virus Passion. Ini akan sangat membawakan hasil positif untuk Kamboja. Iya, dan yang jadi problem adalah tadi yang melakukan clearing di split push-nya itu adalah Jabran, jadi langsung all-in gitu ya. Tapi lihat, udah dan hook yang hampir connect. Glodihan masih di Cold Altar, melindungi nyawa dari seorang Odo. Watson gak kena siapapun, tapi di area belakang udah ada split dari Coastal Vincent mencoba mendapatkan player dari Indonesia. Mereka sekali lagi berhasil untuk melindungi base turret-nya dari Lord yang kedua, tapi Black Dragon Form datang dari Rizky masuk ke dalam base dari Kamboja menuju ke arah belakang sana, terjebak di bagian depan. Nem terjepit seorang diri, langsung didapatkan oleh seorang Nielsen. Mega kill dari seorang Nem, tapi base turret bagian top lane gak bisa backup lagi. Feather Ice Strike yang konek karena Kuname masih bisa selamat. Belum adanya Cold Altar kembali dari Sokrot. Ini membuat Kamboja harus berhati-hati dari semua bersenjata Indonesia. Ya, sebenarnya Cold Altar akan menjadi salah satu senjata utama nanti untuk Kamboja ketika mereka melakukan team fight. Iya. Tadi sempat kita lihat Bloodhound yang memang bisa dipakai, tapi Cold Altar-nya ini dia langsung menetralkan hal tersebut. Iya, itu benar-benar membuat body-nya jadi sia-sia. Betul. Follow up ke arah tadi Groknya juga sia-sia, meskipun tadi dia follow up-nya ke arah depan dan nggak kena arah siapapun. Itu sebenarnya bisa dipakai buat kabur sih menurut aku dari wall charge-nya ya. Dan kita lihat lagi di area mid lane sana udah berkumpul 4 member. Butter Ice Strike dibuka, tapi Sokrot damage yang masuk terlalu sakit. Terkena efek Town Lock Up di sana. Ada masukan juga dari Black Dragon for Rizky. Masih bisa dipaksakan untuk mundur Bennett Space. Rizky dalam bahaya, terpick off. Rizky dipegang oleh seorang Konami. Walking for more bagi bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan siapapun kembali. Kamboja mendapatkan momennya, tapi datang dari arah belakang Gilang. Masih bersembunyi di dalam semak-semak. Immortalnya pecah, tapi Glodihan ke arah yang tepat. Klaim di sana menjadi pertukaran di pick up shutdown, tapi Nielsen, tapi Konami. Pertukaran yang manis double kill dipegang oleh seorang Jabran. 3 player tumbang dari Kamboja dan bahkan double kill untuk seorang Gilang. 4 player down meskipun Farmisa tadi sempat hidup kembali. Ya, ini Gilang benar-benar nunggu dengan sangat sabar sekali di balik kerumputan. Karena dia punya Feather Ice Strike. Dia menunggu sedemikian rupa, sedemikian lama. Dan memang buying time yang diberikan juga. Iya. Diberikan oleh Nielsen. Itu pas banget tadi. Dan memang beberapa immortal pecah, tapi ya next adalah objektif yang akan diambil oleh Indonesia, yaitu Lord yang ketiga ini akan jatuh ke tangan mereka. Iya, tadi mahal banget sih ketika pergerakan dari Gilang ya, yang dia sembunyi dulu dalam semak-semak ketika mau player dari Indonesia udah mulai sekarat, tapi untuk kali ini Lord sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Berhasil dapat oleh Jabran. Osal, sampai dia berhasil diterima. Nggak kena speedlight tulang terakhirnya ya ke arah tubuh dari Chan Kosal, di set ya. Dan ya dari segi item build-nya harusnya udah jadi semua item sih Om. Betul, semuanya sudah selesai juga. Guardian Helm mungkin untuk Franco-nya sebentar lagi. Dia sudah punya Radiant Armor dari Gilang dengan Arcane Boots-nya. Terus kalau Vision Lightning, waduh itu udah item jahat semuanya ya. Holy Crystal Divine Wave yang menjadi salah satu kombinasi item juga, jadi satu buah Feather Ice Strike yang akan memberikan damage besar. Terutama untuk Marksman. Ini Marksman-nya, ini harus bisa dijaga nantinya untuk si Konami. Iya, dan begitu pun dengan Jabran ya, karena Jabran nggak bikin item Magic Defense sama sekali. Ya. Sementara tadi kita lihat dari Sokratnya itu udah jadi item semua, item magical damage gitu. Dan kalau misalnya sampai di kondisi yang kurang bagus, Ghostbuster-nya kena ke arah Jabran, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Tapi masih bisa menghindari Iron Hook dari seorang Rahmat. Cukup aman sejauh ini Kamboja bermain di dalam area base-nya, mencoba untuk melindungi semua base yang tersisa. Tapi sayangnya Lord mulai mendekat ke arah bagian base dari arah top lane sana. Dan di bagian depan Gilang mencari posisi. Rahmat mencari player yang bisa ditarik menggunakan Iron Hook-nya. Tapi sepertinya nggak ada backupan karena Lord mereka menunggu kehadiran Super Wave Minion di area mid lane untuk Indonesia. Dan ya masih menunggu saja lagi-lagi Iron Hook yang kurang tepat. Feather Ice Strike dibuka ketika Konami berada di bagian depan, tapi sepertinya ada Sam dari seorang Coastal Vincent maju bagian depan, sedikit dibuka Glodihan yang connect ke arah seorang Yudo, tapi di area belakang lihat inisiasi dari Nem, lalu juga ada Gilang masih bisa selamatkan. Di sisi lain Jabranya terpick up meskipun ada pertukaran di belakang Nem, gak bisa melarikan diri lagi, tapi membuat Gilang udah kehilangan cukup banyak SP untuk bisa melanjutkan pertempuran Yom. Ya, tapi masih ya, Gilang masih berada di bagian topnya, tapi dibuka oleh Magic Sentry, dan ini sepertinya Indonesia mereka harus mundur kembali ke belakang Wildcats yang sudah mulai dibuka dan ditabrak balik oleh tim Kamboja. Feather Ice Strike tapi dikejar, Gilang harus tutup kembali Feather Ice Strike dan tumbang.
Gilang harus tumbang dan ini sangat berbahaya. Kambodia, mereka tetap memberikan pressure mereka. Ya, tapi lihat lagi-lagi Nielsen menarik dengan press of Wrath yang dia keluarkan, membuat player dari Kambodia agak sedikit kebingungan. Tapi sayangnya udah gak ada damage dealer yang dimiliki sama Indonesia. Kedua damage dealernya terpick off dan mereka sekarang menerima hukuman dari Kamboja. Fokus untuk mendapatkan inner turretnya di area mid lane. Nielsen berada di bagian depan, harus mulai berhati-hati mundur dengan cukup aman, tertarik ke area belakang. Tapi lihat terkena efek stun, coba bertarik dengan Shadow Stampede, selamat ke area belakang, terkena efek grab. Masih ada Immortal yang pecah, tapi sayangnya Ghost of Pizza yang berhasil di pick off di sana. Coba mengembalikan keadaan Indonesia, 4 player yang sudah ready kembali menuju ke arah mid lane untuk mengusir semua player dari Kamboja nih Om. Ya, ini Indonesia mereka harus tarik nafas sedikit ya. Mereka harus memperpelan mungkin pergerakan mereka karena gold gate-nya 9.000 sudah menjadi 4.000-an juga. Evolve Lord akan menjadi salah satu aset terpenting untuk Indonesia sekarang. Meskipun mereka berhasil untuk memecahkan top base turret dan juga bottom base turretnya, tapi belum menjadi jaminan kalau mereka bisa memecahkan base dari Kambodia. Ingat, cult altarnya sudah mulai berasa efeknya bersama dengan Ghostbusters. Bisa ditabrak secara terus-menerus. Iya, tadi lihat damage-nya yang masuk ke arah Gilang ya. Pakai Ghostbuster tuh langsung ngilangin sekitar 2 bar HP dari seorang Gilang. Tapi constant play dari Theodo maju bagian depan sana. Border setengah HP masuk dengan menggunakan function. Black Dragon Form mencari keberadaan dari Konami. Terlihat Petrify. Berada di bagian depan sana berhasil dieksekusi Konami-nya. Dan bahkan sekarang terjebak Sokrot. Gak bisa lari kemanapun. Udah gak ada call altar. Theodo satu hit terakhir. Mundur semua player dari Kamboja. Merelakan Lord yang sudah evolve kali ini. Kembali untuk Indonesia dan ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia melakukan punishment kembali ke arah Kamboja yang tadi sempat mengejar ketertinggalan blok yang cukup jauh. Ya, dan ini masih 10 second sebelum Lord Evolve akan berjalan. Jadi Indonesia mereka sudah standby di depan base dari Kambodia. Shadow Extract dibuka, Ghostbusters untuk membersihkan minion-minion kecil dan akan menjadi usaha pertahanan terakhir dari Kambodia. Wah, tapi sayangnya dari timernya Konami ini harusnya udah cukup sempat sih untuk bisa respawn ketika Lordnya masuk ke dalam base. Jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi dari Kamboja. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi team fight-nya dan membawa ke altar dan juga banyak banget sisi yang mereka bisa keluar. Guys, Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian dari Theodo dan Lord sudah mulai bergerak. Baik dari form dikeluarkan mencari Konami yang ada di bagian belakang sana, keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah base. Battle Ice Strike, Sokrot 1 SP bar tersisa tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba memberikan keadaannya. Tertarik Wolihan, gak kena siapapun dan bahkan Rahmatnya yang terpick up. Coba untuk dikejar. Nem maju ke bagian depan sana, Gilang diketahui positioningnya. Tapi Nem masih bisa mundur. Phantom Execution dan juga puncture yang dia keluarkan itu membuat dirinya aman dan Rahmat dia tertinggal dari rekan-rekannya tadi belakang. Iya, dan mungkin itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin pick off yang harus dimainkan oleh tim Indonesia sekarang. Karena kalau kita lihat dengan metode tabrak front to back yang dipakai oleh Indonesia, ditabrak balik Kambodia. Mereka punya dulu, mereka tadi punya juga Faramis. 2 hero yang bisa nabrak depan, belum lagi masih ada grupnya 3 barisan yang sangat-sangat tebal sekali. Dan bahkan mereka sudah berjalan berbaris menuju ke base dari Indonesia. Oh no, tapi masih ada Federal Isaac di Gilang tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan apa supply dan ini energi option dikeluarkan dan itu dia. Damage masih cukup sakit tapi kena efek dari Watchers. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibagian goal altar dari Kambodia. Sokrot udah pecah semua goal altarnya. Masih ada sedikit energi tersisa tapi wow, set. Oh my god, diselamatkan dengan loncatan menuju ke arah slam slam-nya cukup manis untuk melarikan diri. Hanya Sokrot aja tadi yang terpick off tapi sudah hadir kembali dan udah mulai siap melakukan team fight 5 melawan 5 kembali. Benar, itu adalah Faramis yang tadi tumbang. Masih ada efek pasif dari Faramis juga dengan stack dia mungkin sudah maksimal di angka 30 ke atas dan sudah langsung respawn juga. Max Lord mungkin akan menjadi pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut, Evolve Lord yang jelas. Dan ini sudah mulai tampak cukup sulit untuk tim Indonesia bisa menabrak pertahanan yang sedang dibangun oleh Kambodia. Memang hilang semua besarannya. Tapi Kambodia kita tahu, mereka punya nafas tambahan dengan cult altar. Ada wild charge. Dan ya hanya dengan mengandalkan mungkin misalnya dengan Nielsen saya di depan atau Rahmat. Ini masih belum cukup ternyata. Kan ditabrak langsung, mereka langsung lompat ke Jabran dan juga Gilang. Iya, dan ini bakal susah sih untuk Indonesia ya. Kalau aku melihat dari tadi soalnya inisiasi dari Iron Hope dan juga Bladihan yang combo dengan adanya Kari. Ini belum terlihat lagi nih Om. Untuk di menit-menit akhir ya. Itu adalah combo yang mematikan, tapi baik lagi ke altar. Selalu bisa menyelamatkan nyawa dari player Kamboja. Conceal play, tapi sayangnya terbuang karena beberapa player dari Kamboja udah mulai bergerak juga ke area bagian Lord Pit. Nielsen seorang diri
harus mulai waspada. Mungkin keberadaan dari Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi lihat lajunya di bagian top lane atau di lane jauhnya, ini cukup aman untuk Indonesia melakukan split push. Kalau misalnya mereka mau coba untuk melakukan split push gaming. Tapi Nielsen seorang diri coba untuk diganggu. Masih belum ada pergerakan dan semua player di Kamboja tadi coba untuk melakukan recall. Melakukan defensif terlebih dahulu di area base yang mereka milikin. Sambil menunggu keberadaan dari tim Indonesia yang belum terlihat sejauh ini. Dan bahkan di dua member saja yang tersisa ternyata di bagian Lord Pit sana. Ostal Piset mengeluarkan split-splitnya. Ini informasi yang mahal nih. Piset udah gak punya lagi split-split. Dan bisa aja Indonesia mengambil Piset sebagai player pertama yang di pick off. Karena keberadaan dari Socrates cukup jauh tadi berada di bagian belakang. Dan Nielsen hanya untuk buying time aja. Ya, Lord akan di reset dulu. Dan ini dia Kamboja dan juga Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Lord ini. Lord yang sangat penting dan bisa menjadi kunci kemenangan untuk masing-masing negara. Dan Indonesia masih sedikit tertahan karena tadi ada konsep yang dipakai juga di bagian topnya. Mereka sedang berusaha untuk membersihkan dan mencari pemain Kamboja yang sekiranya berada di bagian sisi kiri dari map atas dan tidak ada sama sekali. Tapi sekarang sudah ada. Ada Kosal di atas sana. Ya, tapi terlihat sepertinya dua member yang diketahui kok. Ada Flicker yang dikeluarkan. Jabran dalam bahaya, coba untuk melarikan diri. Ada Watchers yang nggak dikenakan. Tapi ada banyakan Fabi karena tepat Peter Isaac dibuka dari Gilang. Gol Altar di waktu yang bersamaan. Membuat semua player kamu dia bisa melarikan diri. Tapi dipecahkan semuanya. Coba untuk maju kembali dengan energi rasa di bagian depan sana. Coba untuk ngasih semua dia terima tapi Wilsonnya cukup aman sejauh ini. Gilang menarik perhatian semua player dari Kamboja ke area belakang. 5 player terjepit menunggu keberadaan. Tapi sayangnya Gilang terpick off. Oh my god, 70 detik. Set timer yang dimiliki oleh Gilang. Oh my god, Tomowa. Itu Ren Rapati ya tadi? Iya, kena tadi. One shot yang terjadi juga. Dan tanpa kehadiran dari Gilang, tim Indonesia mereka harus bermain sedikit lebih sabar. Ini hanya memancing perhatian dari Kamboja untuk mendekat ke arah dari Lordnya. Dan ada duo antara Rahmat bersama dengan Jabran untuk menculik siapapun pemain Kamboja yang lewat dari sisi kiri map. Cuman sayangnya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan Nielsen seorang diri harus menahan 3 pemain secara langsung. Rahmat sudah berada di balik rumput dan ini akan didorong mundur pemain-pemain dari Indonesia. Karena mau gak mau, mungkin mereka harus merelakan Lord yang ke-5 ini. Wow, ini bakal cukup susah sih. Apalagi sekarang Nielsennya udah tertangkap sama Grab dan Lord berhasil di-secure oleh seorang Nem. Mundur semua player dari Kamboja. Disengage kembali. Tapi sayangnya Lord langsung muncul di area mid lane dari Indonesia. Meskipun mereka masih punya outer turret di area top lane sama di bagian bottom lane. Ini Lord di menit ke-26 cukup tanky sekali apabila bermain dengan player-player Kamboja di sana akan mendapatkan buff tambahan dan juga damage magical dari Thunder yang dia miliki. Dan ini akan menjadi pertahanan yang cukup susah untuk Indonesia meskipun masih ada Parsha yang sudah mulai hidup kembali. Benar, ini hanya akan mengandalkan Parsha terlebih dahulu. Tapi front to back yang dimiliki oleh Kamboja ini mereka sangat kuat sekali. Dan bahkan minion sedang di freeze terlebih dahulu. Masih di block. Oke, terlihat dari conceal play dari Theono di bagian depan sana pengen dibuka tapi terlalu jauh sepertinya bisa kena karena siapapun tapi datang dari belakang flanking Rizky mencari target utamanya Konami coba untuk maju tapi masih bisa hidup Immortal dipecahkan Theono ada 2 orang player yang berhasil Rahmat flicker out masih cukup aman untuk melarikan diri tapi 2 player damage yang masuk ke arah Kamboja benar-benar sakit banget dari seorang Jabran mencoba untuk memukul mundur 4 player sisanya ada 2 orang yang dipecahkan dan Nem akhirnya terpick off di waktu yang bersamaan waktunya Indonesia gila Peter Isaac-nya sakit banget terpick up 2 member meskipun Socrates yang menjadi korbannya tapi itu cukup banget untuk buying time setidaknya menyelamatkan manajemen minion yang ada di bagian top lane juga bottom lane sementara mereka harus bersiap di area mid lane karena cuma ada 2 atau bahkan 3 player saja dari Kamboja. Hanya Nem Chandavan yang tumbang ya karena tadi memang Socrates-nya Paramis balik lagi memiliki pasif yang bisa membuat dia cepat untuk melakukan respawn. Nampaknya belum bisa di-end oleh Indonesia dan Wilson mengambil 1 orange buff. Karena masalah kontrol lane terlebih dahulu untuk Indonesia dan kita harus menunggu untuk 75 second, 75 detik ke depan untuk Lord yang ke-6. Lord yang ke-6. Banyak ya Lordnya ya. Min 1 jantung sih aku. Deg-degan banget sih sebenarnya ngeliatnya. Karena Indonesia yang tadi udah unggul jauh banget ini udah mulai terkejar sama Kamboja. Meskipun mereka akhirnya dapat keuntungan ketika Nyemnya tadi sempat terpick off. Tapi untuk kali ini mereka harus memaksakan kembali pada saat 4 lawan 5. Nielsen ada di bagian depan sana. Kostal Piset coba untuk tarik ke area belakang. Rizky yang kita tahu tadi flanking dari Rizky ini benar bagus banget membuat momen dari Kamboja acak-acakan om. Ketika dia datang dengan background bomb di arah belakang tapi sayangnya udah ada kembali Nem
seorang Lancelot dari Kamboja yang membuat 5 melawan 5 membuat Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan base dari Kamboja di menit ke-28 ini. Ya, dan bahkan itemnya kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat berganti sekali. Dari hilangnya bahkan pakai pedang Osaka untuk dapetin pertobat dia cepat. Dari keduanya juga sudah cepat sekarang. Maksimal di level yang ke-5. 15 dan tadi ada extra shield untuk gila. Ya, Tapi yang aku lihat lihat tadi ya, itu panasnya Jabran udah ngejual sepatunya di game Sumatera Shield. Emang dia akan semakin sustain dari magical damage, tapi jalannya pelan. Yang kita tahu dari tadi Gilunya ini Kosal selalu targeting seorang Jabran. Ada dimanapun langsung ditangkap, diloncatin pakai flicker. Dan semoga aja skenario buruk itu tidak terjadi. Karena aku masih percaya Indonesia masih bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Dan Nielsen coba untuk melakukan kiting di area Lord sana. 3 member dari Indonesia tidak terjangkau di area, tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap, Rama di bagian depan sana, langsung di pick off begitu mudahnya, gila. Red Rise Strike, 2 player kena efeknya, tapi terlalu tanky karena frontliner yang ter-pick off, tapi sayangnya Rahmat kehilangan nyawanya untuk 55 detik ke depan, membuat Lord ini akan menjadi chance besar untuk Kamboja mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Tetapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky mendapatkan flanking di bagian belakang. Nielsen dipaksakan untuk mundur, tapi tertangkap Grab, dipaksakan Fairclaim oleh seorang Kosal Piset. Federasi dibuka, ke owner dibuka, tapi Nielsennya dalam bahaya. Masih ada Immortal tubuh Nielsen, tapi sayangnya Jabran flicker out cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Hilang, harus hati-hati. Meskipun masih ada Immortal, Lord masih didapatkan, tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname lamanya, dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-temannya dan Gilang loh Om. Ini masih hidup Om, gimana caranya tadi Om? Iya, 2 pemain yang memang very low tadi, ada Gilang, ada Jabran, dan untungnya mereka masih bisa dijaga oleh Nielsen juga. Jangan sangat manis dan akhirnya Gilang menyadari bahwa dia butuh 1 buah self defense item, ada Winter yang sudah dipegang sekarang. Dan ya sayangnya memang dari Lordnya yang harus dipegang oleh Kambodia, tapi masih ada harapan untuk Indonesia karena 2 pemain Kambodia ini semakin lama. Iya, mungkin namanya masih lama sih. Kemudian dari Indonesia bisa banget jadi 5 membernya ini buat Daniel Lord. sekarang berlagi buka, masih ada Altar, Stokrot, coba didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dia menjaga ke belakang, tapi Gilang sekarang Immortal dipecahkan, 6 bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kaburin wing by wing. Mundur semua player Indonesia, harus berhati-hati bermain disiplin setelah mengeliminasi Lord. Setidaknya itu adalah poin penting untuk bisa bertahan dari gempuran Kambodia di menit 31 ini Om. Ya, setelah kita akan reset sekali lagi karena Lordnya berhasil ditahan tepat di depan base dari Kambodia. Dan ini berarti konsentrasi mereka sudah harus benar-benar full fokus ya. Karena untuk next Lordnya, Edge 3 tebal dan juga bakal sakit sekali dan mungkin tidak akan bisa ditahan seperti tadi. Iya, dan aku berharap Indonesia punya wave manipulation ini karena mereka masih untung dari 2 base di bagian side lane-nya. Jadi semoga mereka punya advantage untuk bisa nge-push ke sisi jauh daripada keberadaan Lord, karena ini akan digerak ke arah menit 33 pada saat Lord yang ke-7 akan hadir. Dan semoga Indonesia nggak ke-pick off ya selama kontes Lord nanti, karena ini Gilang sama Jabran juga susah banget bisa melarikan diri karena mereka selalu menjadi target utama dari Wildcat, dan langsung ada sambungan baik itu dari Kun Ame dengan Benfres ataupun dari Junya. Yang menurut power dari Kambodia sekarang adalah mereka bisa untuk menghalangi Nielsen biar gak bisa masuk. Dengan adanya grab split yang bisa dipakai, ini membuat Nielsen mundur di belakang. Belum lagi wildcard dari drop yang berarti memang serba salah nanti untuk Nielsen waktu dia ingin menggunakan retribution. Mungkin tidak salah dalam tapi Freddy bagi sekali dia akan bisa membalikan keadaan dengan reservatnya kalau bisa pas. Ya, tapi ini lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Theodom berhasil mundur dengan pertama menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Jantonan. Guardian Jangan Theodom masih dikeluarkan seperti itu. Van Rijswijk yang dibuka datang ke arah belakang sang naga dari langit Rizky. Berharap Kuname flicker out Kuname coba di-engage oleh Rizky, terkena efek Rizky. Masih cukup aman sejauh ini Rizky yang hilang total. Gila harus mundur. Ada Winter Rajan dari Rizky, tapi sayangnya tercatat oleh Stokrot. Oh my God, Indonesia berada
di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario terbaik untuk Kamboja adalah mereka berhasil untuk menumbangkan satu hero Indonesia. Dan setelah itu mereka akan start untuk mendapatkan Lord yang ketujuh ini. Dan lihat bagaimana zoning out dari tim Kamboja ini sangat kuat sekali. Nielsen, kalau ingin mendekat, dihadang. Ada glue, ada grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa tetap off. Ya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya, tapi Nielsen tertangkap. Ada Feather Eye yang dibuka. Kemudian Artar melindungi semua player di Kamboja, tapi Nielsennya terpick up. Immortalnya pecah. Winter Franchise terpaksa digunakan, tapi hanya sendiri lagi dikit saja dan langsung didapatkan oleh Konami. Oh no, Indonesia. 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat berlebihan ke arah depan sana. Konami-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Eye Strike. Lihat dari Gilang. Konami menjadi target. Keluar dari area Feather Eye Strike. Terpick up di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja di match ketiga kita. Oh my god. Well, itu dia kompetisi ada menang ada kalah, tapi sayang sekali di match pembukaan dari Indonesia mereka harus tumbang di tangan tuan rumah Kamboja. Tapi kita bisa bilang Kamboja mereka mainnya bagus banget. Tertinggal 9.000 gol. Mereka ngebalikin sampai dengan close 87 gol sudah dari sampai dengan yang terakhir. Dan semangat juang mereka untuk bisa melakukan defense terbayarkan. Terbayarkan semuanya dengan team fight yang sangat-sangat sustain sekali. Scroll altar kembali time, zoning out ke arah Nielsen, dan juga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan kemenangan 1 poin untuk tim tuan rumah Kamboja. Wow, di luar dugaan sih, di luar Naila sih, di luar nalar sebenarnya. Match Indonesia yang pertama harus menerima kekalahan pahit dari tim tuan rumah, dimana dengan line up yang sekarang masih belum mendapatkan kemenangan.